Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep farmakologi. Definisi farmakologi. Farmakologi berasal dari dua kata. Yang pertama, farmakon yang berarti obat, dan yang kedua, logos yang berarti ilmu. Jadi, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Beberapa ahli juga merumuskan definisi farmakologi. Salah satunya, menurut Bertrand, farmakologi dapat dirumuskan sebagai kajian terhadap bahan-bahan yang berinteraksi dengan sistem kehidupan melalui proses kimia, khususnya melalui pengikatan molekul-molekul regulator yang mengaktifkan ataupun menghambat proses-proses tubuh yang normal. Selanjutnya, perkembangan sejarah obat. Obat adalah semua zat baik, kimiawi, hewani maupun alami, yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit. Biasanya, obat yang digunakan berasal dari tanaman. Pada masa lampau, obat turun-temurun yang kemudian disimpan dan dikembangkan. Riwayat obat bukan hanya untuk penyembuhan sakit, namun dapat digunakan sebagai alat sihir, kosmetik, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, cara ini kurang memuaskan, sehingga beberapa ahli mencoba mengisolasi zat-zat aktif yang terkenal, seperti efedrin dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pengobatan. Tujuan pengobatan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada preventif, yaitu pencegahan. Kedua, kuratif, penyembuhan. Ketiga, promotif, itu peningkatan. Dan keempat, rehabilitatif, yaitu pemulihan. Adapun sumber obat itu berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Dari sumber obat tersebut yang berasal dari alam, kemudian dilakukan ekstraksi, menghasilkan ekstrak kasar, yang kemudian akan diisolasi, selanjutnya menghasilkan senyawa murni, dan akan dibentuk menjadi sediaan farmasetik. Selanjutnya ada sejarah ilmu farmakologi. Dibagi menjadi dua periode. Ada periode kuno dan periode modern. Periode kuno yaitu sebelum tahun 1700. Ada material medika, lalu ada beberapa tokoh seperti Claudius Galen, Theophrastus von Hohenheim, Johann Jakob Weber. Lalu yang kedua ada periode modern, yaitu dimulai dari abad 18 sampai 19. Di antaranya ada beberapa tokoh seperti Rudolf Wunzheim, Oswald Schindelberg, dan John D. Abel. Selanjutnya ada cabang farmakologi. Yang pertama ada farmakognosi, yang merupakan pengenalan obat yang berasal dari tanaman dan zat aktifnya, serta mineral dan hewan. Yang kedua ada biofarmasi, yaitu meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya yang menghasilkan efek yang optimal. Yang ketiga ada farmakokinetik, yaitu meneliti perjalanan obat. Selanjutnya ada yang keempat, farmakodinamik, yaitu mempelajari kegiatan obat, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada toksikologi, yaitu pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Yang keenam ada farmakoterapi, yaitu untuk mengobati penyakit atau gejalanya. Adapun farmakogenetik, yaitu ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada gen tunggal terhadap respon obat. Untuk farmakogenomiknya, itu ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada keseluruhan gen atau genom terhadap respon obat. Yang terakhir ada farmakovigilans, yaitu untuk memantau dan mencari efek samping dari obat tersebut.
Lalu ada obat yang digunakan pada terapi dan dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yakni yang pertama ada obat farmakodinamis, yaitu yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh. Misalnya ada hormon diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Lalu yang kedua ada obat kemoterapeutis, yaitu dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Yang terakhir ada obat diagnostik, yang merupakan obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit. Berikut ada beberapa macam sediaan farmasi, yaitu ada pulvis, pulveras, tablet, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rute-rute pemberian obat enteral. Yang pertama ada oral. Pemberiannya melalui mulut, mudah dan aman pemakaiannya. Yang kedua ada oromukosal, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sublingual, obat ditaruh di bawah lidah. Yang kedua ada bungkal, obat diletakkan di antara pipi dan usus. Yang kedua ada parenteral, yaitu terbagi menjadi yang pertama ada injeksi, yang kedua implantasi, ada rektal, kemudian ada transdermal, serta untuk yang lainnya itu ada topikal, inhalasi, mukosa mata dan telinga, intravagina, serta ada intranasal. Berikut adalah gambaran dari rute-rute pemberian obat yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.